Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang layout di React Inertia.js. Nah, jadi kita membuat navigasi yang berfungsi sebagai layout default untuk semua komponen halaman gitu dalam aplikasi kita gitu. Cara kita ngebuatnya itu, bentar, kita langsung praktekkan aja. Nah, di dalam JS ini itu kita bikin folder baru yang namanya itu layout. Nah, di dalam layout ini kita bikin new file yang namanya itu layouts.jsx itu bisa. Oke. Nah, terus sekarang kita mau membuat komponen layout yang Nah, sekarang itu kita ekspor dulu seperti biasa, ekspor input function layout. Nah, di sini sebentar. Oke. Nah, di sini kan kita return. Nah, di sini kita misalkan kasih header ya. Nah, di header ini kita kasih div, atau bukan div, kita kasih nav. Nah, terus di dalam nav itu kita kasih link, dan kita copy dua deh. Ini link pertama itu ke arah home, dan di sini itu kita kasih create. Nah, seperti ini. Terus di bawah header itu kita kasih main di sini. Nah, di dalam main ini, oke, balik lagi tadi fungsi children ini. Di sini jangan lupa kita tambahin children juga di sini. Seperti ini ya, children. Nah, fungsi prompt khusus children ini itu dia sebagai placeholder atau tempat nampung di mana sebuah konten komponen itu kita ada di sini gitu, yang bakal dirender di sini. Nah, jadi gitu. Nah, kalau udah kayak gini, atau kita ini dari harfnya ini kita kasih class name deh. Kita kasih class name navlin. Nah, seperti ini. Terus biar rapi ya. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya itu kita bakal menerapkan layout pada komponen halaman gitu. Nah, sekarang kita coba kembali ke Inertia, dokumentasi Inertia kita di sini. Nah, terus kalau kita pergi kemana ya? Oh nih, pages sini. Terus kita scrolling ke bawah di mana ya? Creating layout sini. Nah, di sini adalah tempat kita creating layout, tapi kita bakal ambil yang di sini, di bawah sini. Di sini ada React. Terus ini kita bisa lihat di sini ada home layout di sini. Nah, terus sekarang kita pergi ke homepage dulu. Nah, terus yang pertama itu di sini kita bakal kasih layoutnya. Jadi properti home-nya di sini home. Habis itu kita kasih layout. Habis itu sama dengan layouts. Seperti ini. Enggak. Page. Terus sini kita kasih gini, terus baru kita import layoutnya di sini. Di sini itu kita isi sama layouts children.
children di sini. Nah, di sini ya kita kasih page. Nah, jadi ini adalah layout homepage kita. Terus kalau kita, oh ya, jangan lupa ditambahin di bawah sini exportnya ya. Kita export home kalau saya. Export default home. Nah, ini ya kalau kita bentar. Kenapa ya nih? Oke, karena di sini ada export default ya. Jadi dia akan ke multiply. Jadi ini cukup function aja, function home di sini. Nah, terus kalau udah kayak gini, itu tinggal udah kita balik ke website kita. Kalau kita refresh di atas dia bakal ada, yap, dia akan ada navbar ya. Sini ada home, di sini ada create. Terus kalau ini di sini itu kita bisa repeat ya. Jadi kita bisa pakai berkali-kali layoutnya gitu. Jadi kita nggak bakal ribet bikin ulang-ulang terus. Sama kayak Livewire ya. Ada layout. Oke, jadi sekarang kita balikin aja semua dulu seperti awal ya. Misalnya ini tadi cuman buat coba-coba. Seperti settingan awal seperti ini. Oke, nah dan ya kita balik lagi ke simple kita ya, simple page. Nah terus sekarang itu kita buka app.csx dan kita mau ganti si cons page ini ya, deh di page name-nya ini. Jadi di sini returnnya itu bakal kita ganti di sini sama let page. Let page sama dengan page seperti ini. Terus di bawahnya itu kita kasih page default, page dot default seperti ini, default. Nah default layout seperti ini, layout. Nah atau page default layout. Terus kita kasih garis seperti ini nih, dua nih. Ini artinya atau. Terus di sini kita bikin ya, kasih function here. Terus di dalam sini tuh kita kasih page seperti ini. Terus sama dengan, nah terus kita masukin layout. Kayak gini. Terus di layoutnya itu kita kasih children. Nah layout children page. Oke. Oh ya, ini kayaknya harus di ini ya, harus diimport kayak. Oh enggak usah. Terus kalau udah di bawahnya kita return lagi ya, return page default atau return page aja ini. Nah
Oke, jadi bentuknya kayak gini. Nah, kalau kita balik ke website kita lagi, kita refresh sebentar. Page layout default sama dengan oh ya, kita belum import ya di atas. Jadi di bawah sini itu kita import lagi. Import layouts from layout seperti ini. Nah, dibedakan ya. Jangan lupa yang ini ya. Yang ini diimport dulu. Karena kalau nggak diimport dia nggak bakal masuk gitu. Nih, sekarang kita punya tanpa harus taruh di si webnya tadi. Web lagi kan. Homenya ini tadi. Oke, di layout sini. Jadi kita bisa langsung panggil di app.jsx. Sama kayak Livewire sekali lagi ya. Nah, terus kalau kita misalnya akan lihat di sini, setiap kali kita pencet home ini, dia bakal ke refresh. Dan kalau kita inspect, terus kita ke network, itu kalian bakal bisa lihat di sini. Mana ya tadi? Oh, nih. Coba kalian lihat di bawah itu akan terulang terus dan MS-nya naik deh. Jadi caranya itu kita balik ke sini dan kita ke mana? Ke layout. Ini si Ani kita ganti dengan link yang dimana dia bakal ke import di atas, dan ini semua kita ganti dengan link. Link. Yang ini juga link seperti ini. Nah, gampang ya. Kalau kita ganti dengan link ini, itu dia Inertia bakal mencegah panggilan navigasi gitu. Maksudnya gimana? Jadi kalau dia merefresh itu tidak terlalu berat. Jadi pas tombolnya diklik, pas dia arahin ke tautannya itu dia nggak bakal melakukan full refresh. Nah, Inertia bakal membuat permintaan atau request HTTP itu dia nggak full refresh gitu. Jadi respon yang diterima itu berisi nama komponen. Jadi komponen doang yang bakal di refresh sama dia. Nah, terus ini kita pasang ini itu biar kayak kita pakai fitur ya React-nya gitu. Jadi sementara root kita itu tetap dikelola si gimana ya? Maksudnya ini tuh memberikan kita fitur SPI React. Terus root kita itu tetap dikelola sama web.php punya Laravel PHP gitu. Jadi dia mirip sama fungsinya kayak Livewire tapi versi React. Jadi kalau kita refresh terus kita pencet home, dia tuh nggak bakal kena full refresh. Atau kalau kita pencet create, nah dia tuh bakal munculin di sini doang dan dia tidak muncul satu halaman atau full refresh gitu. Oke. Nah, kalau kalian di sini dia nggak refresh kan? Oke. Nah, itu dia fungsi layout. Oke. Mungkin cukup video tentang root dan berikutnya kita bakal membahas soal scroll position. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.